Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Qalu na'am. Fa'adhana mu'adhdhinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin alladhina yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Shadaqallahul 'azim. Ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan kepercayaan kita, keimanan kita kepada Allah, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepada kita, beserta sunnah-sunnah Rasulullah yang melengkapi, menjelaskan sehingga kita mendapatkan petunjuk yang sempurna di dalam kehidupan kita. Di dalam kancah kehidupan sehari-hari kita, bahwa ada dua kutub yang memang selalu menarik kita. Kita punya kewajiban untuk tadi bertakwa, percaya, hanya menjalani petunjuk Allah dan Rasulnya saja. Di pihak lain ada pihak-pihak yang memang selalu mengajak kita untuk menjauhinya, bahkan tidak menyukainya. Ini fakta yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itulah kita sebagai seorang muslim harus betul-betul meyakini bahwa Islam kita inilah jaminan akan kebahagiaan kita, baik di dunia maupun apalagi di akhirat nanti, di mana semuanya akan terbukti. Sebagaimana tadi Allah sampaikan, wa nada ashabul jannati ashaban nar. Besok ahli surga ini berbicara, diberi kesempatan berbicara dengan penduduk neraka. Kemudian ahli surga mengatakan, qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Kami yang di surga sudah menemukan apa yang dijanjikan, disampaikan oleh Tuhan kami adalah nyata. Bahwa amal kami dulu yang mengikuti Islam ini membuat kami menjadi mulia, membuat kami menjadi bahagia. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Apakah kalian juga menemukan janji yang sama yang dijanjikan oleh Allah Tuhanmu? Maka penghuni neraka mengatakan, qalu na'am. Iya, kami temukan bahwa kami memang keliru, kami memang bersalah, dan kami sekarang mendapatkan sanksinya. Ini akan terjadi para jamaah rahimakumullah, semua akan menjadi nyata. Yang di dunia sekarang tadi, kita sekarang lagi perdebatkan, kita sekarang lagi boleh tidak sepakat. Boleh tidak sepakat. Karena itu sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Allah di surah At-Taghabun ayat ke-8, bahwa Allah perintahkan kepada kita, fa'aminu billahi wa rasuli, percayalah kepada Allah, percayalah kepada Rasulnya,
wan nuril ladzi anzalna, dan cahaya yang telah kami turunkan yaitu Al-Qur'an. Jangan sampai kemudian kita tidak percaya. Karena saat ini banyak sekali termasuk pengalaman yang kami alami sendiri. Jadi ketika musim banyak pernikahan, kami pernah diminta untuk menjadi juru bicara acara lamaran. Kemudian kedua keluarga melakukan negosiasi kapan dilaksanakannya dan sebagainya. Kemudian merasa kedua keluarga belum mencapai titik temu. Karena itu waktu itu kami sampaikan, Bapak, supaya kedua keluarga ini bertemu, maka apa acuan yang kita buat bersama supaya segera ketemu titik yang kita sepakati. Kemudian saya tawarkan, bagaimana kalau kita memakai tuntunan agama kita, agama Islam. Maka juru bicara pihak keluarga tadi mengatakan, mohon maaf, jangan dibawa-bawa agama dalam pembicaraan ini. Na'udzubillah min dzalik. Bayangkan Pak sekalian, acara menikah itu di departemen agama Pak, bukan di departemen peternakan, bukan di departemen yang lain, tetapi membawa agama untuk pembicaraan tadi agar segera ada titik temu dan sebagainya, tidak boleh bawa-bawa agama. Dan juga kita sekarang kaum muslimin ketika musim seperti ini Pak, musim pemilihan, semuanya menginginkan pemimpin yang baik, pemimpin yang Islam. Tapi sama juga ketika kita tawarkan, bagaimana Pak kalau kita jadikan Islam sebagai dasar memimpin, sebagai dasar kehidupan kita, maka juga sama Pak, banyak yang, wah mohon maaf ini, kalau seperti ini bahaya ini. Menjadikan Islam sebagai dasar memimpin, sebagai dasar kehidupan kita, berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dikatakan ini berbahaya Pak. Ini kami bukan mengada-ada, ini kita alami sendiri dan ini memang fakta yang sedang di hadapan kita Pak sekalian. Jadi kita ini tadi itu ada kejanggalan Pak, menginginkan pemimpin yang Islam yang baik, tapi tidak mau atau tidak menginginkan kalau Islam dijadikan dasar sebagai memimpin. Bahkan ketika kita sampaikan, tinggalkan Pak demokrasi ini, kapitalisme ini, malah lebih parah lagi, waduh ini berat sekali. Nah ini Pak sekalian, karena itulah di sini Pak, besok ini kita akan jadi nyata. Tapi sebelum kita menjadi tadi nyata disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya bacakan dulu tentang masalah sikap kita yang masih keberatan ketika Islam itu dijadikan sebagai landasan kehidupan kita untuk mengatur segala hal, termasuk tadi landasan memimpin ya dalam bernegara dan masyarakat. Saya bacakan di tafsir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya di surah Muhammad, ketika Allah sampaikan bahwa orang-orang kafir itu sangat disayangkan sikap mereka. Ya, setelah Allah perintahkan intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum, maka Allah berfirman, walladzina kafaru, orang-orang kafir. Siapakah yang dimaksud di sini? Kafaru billah, mereka yang mengingkari Allah. Wa a'radu an nusrati dinihi wa rasuli, mereka berpaling dari kewajiban menolong agama Allah dan menolong Rasulnya. Jadi ini tafsiran Syekh Abdul Qadir. Beliau yang dimaksud orang yang mengingkari di sini bukan hanya mengingkari Allah, atau apa makna mengingkari Allah? Mengingkari kewajiban untuk menolong menegakkan agama Allah dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fata'sallahum, maka sangat disayangkan mereka itu, maksudnya zalafan wa asuran, mereka akan tergelincir ke dalam tadi keburukan dan akan terus tergelincir berkali-kali, wa in khitaton, dan akan mengalami kemerosotan, kemunduran yang tidak bisa ditolong. Ini disampaikan oleh beliau. Ya, jadi demikian ini. Jadi kata Syekh Abdul Qadir menafsirkan beliau seperti itu tafsiran beliau. Ya. Kenapa lahum an rutbatil insaniyah, di mana dia menolak tadi ketertiban kemanusiaan yang ditetapkan oleh Tuhannya, wa an jadadil adalatil ilahiyah, dan jalan yang lebar mulus keadilan yang telah dipaparkan oleh Tuhannya, wa adalla a'malahum, dan mereka akan keliru jalannya, tidak akan mendapatkan kebaikan. Zalika, demikian itu kenapa mereka akan tergelincir, akan merosot, dan tadi tidak menemukan jalan kebenaran yang sudah Allah siapkan sangat luas sekali.
Disebabkan karena mereka bi'annahum karihu ma anzalallah. Mereka tidak suka dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Makna apa maksudnya tidak suka? Yakni angkaru wastakbaru. Mereka menolak agama Allah sebagai peraturan dan mereka tadi tidak suka. Istakrohu, tidak suka. Kariha. Ini Pak sekalian, padahal tadi itu Allah al-mudabbir, Allah lah pengatur, al-musallih li awalil ibadihi, Allah lah yang memperbaiki segala kondisi hambanya. Fi kitabihi, dan aturan itu, petunjuk itu dituangkan dalam kitabnya. Minal awamir wa nawahi, berupa perintah dan larangan. Al-muhadzabati li tawahirihim bi bawatin dawahirihim wa bawatinihim, yang mana Allah menghendaki mendidik manusia baik secara dohir maupun batin dengan agama Islam ini. Jadi di sini sangat jelas para jemaah, makna tadi kita tidak suka dengan agama Allah kalau kita merasa keberatan. Padahal Allah menjadikan aturan ini untuk kebaikan kita semua. Kalau kita pakai agama ini kita akan dididik Allah dohir dan batin. Ini penafsiran dan disampaikan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tentang masalah tersebut. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa riwayat yang di sini yakni apa? Mereka itu dikatakan tidak suka dengan apa yang diturunkan oleh Allah, keberatan, yakni la yuriduna, mereka tidak menginginkan Islam, wala yuhibbuna, dan tidak menyintai Islam. Nah, ini di sini para jamaah rahimakumullah. Karena itulah tadi kita dalam kehidupan kita keluarga secara pribadi, ya, menata tadi keluarga kita ataupun menata masyarakat kita para jamaah rahimakumullah, maka kita ini jaminannya hanya ada pada Islam. Kalau kita tidak memakai Islam, maka kata Allah sangat disayangkan. Akan tadi terjungkir balik mengalami keburukan-keburukan yang mana tadi tidak akan menemukan jalan yang terang. Dan perdebatan ini para jamaah rahimakumullah memang di dunia monggo dipersilakan. Dulu Nabi Muhammad juga didebat. Karena itulah ketika Allah tadi di surah At-Taghabun memerintahkan, ya, surah At-Taghabun ayat yang ke-8 dan ke-9, surah 64, di mana Allah berfirman, "Fa'aminu billahi wa rasulih." Percayalah kamu kepada Allah. Masa kita enggak percaya pada Allah yang menciptakan kita, bahwa Allah memberi kebaikan pada kita. Wa rasuli, dan rasulnya yaitu Nabi Muhammad. Wa nuril ladzi anzalna, dan cahaya yang Allah turunkan yaitu Al-Qur'an ini. Wallahu bima ta'maluna khabir, Allah mengawasi segala yang kamu lakukan. Kemudian Allah berpesan, yauma yajma'ukum, kalau kamu tidak percaya, maka ada hari besok di mana kamu semua akan dikumpulkan. Liyaumil jam'i, pada hari disebut dengan yaumul jam'i. Ini nama yaumul qiyamah. Semua mufasir baik dari sahabat maupun tabi'in mengatakan ini asma min asma yaumil qiyamah. Kemudian Allah menyebutkan, Ibnu Katsir menjelaskan dari riwayat Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan yaumul jam'i adalah yujma'ul awwaluna wal akhirun. Akan dikumpulkan besok manusia pertama sampai manusia terakhir. Fi sa'idin wahidin, di satu tanah yang satu, di tempat yang satu. Dan mereka yasma'unal munadi, semua akan bisa mendengar seruan Allah, apapun yang disampaikan di sana, besok sudah tidak ada perbedaan pendapat, Pak. Di tempat yang satu, manusia pertama sampai terakhir, dipanggil oleh penyeru yang satu, semua penglihatan melihat sesuatu yang satu. Makanya besok ada neraka, ditanyakan sama orang-orang gak percaya neraka. Ya, apakah ini mimpi? Apakah ini hayalan? Apakah ini nyata? Itu akan ditanyakan. Ya tadi sebagaimana tadi juga ahli surga mengatakan, wahai saudaraku yang di neraka, apa kamu sudah dapat janji Allah dulu? Saya sudah dapatkan. Terus neraka juga mengatakan, iya ternyata benar. Dulu kamu itu benar memakai Islam, saya keliru karena tidak mau dengan Islam. Ini para jamaah rahimakumullah. Kemudian Allah tambahkan lagi, dzalika yaumut taghabun. Hari itu juga disebut dengan yaumut taghabun. Kalau terjemah Departemen Agama atau yang Quran yang kita bawa saat di masjid-masjid ini, itu terjemahnya yaumut taghabun, itu hari diungkapkannya semua kesalahan-kesalahan yang di dunia sulit dibuktikan. Diperdebatkan saja sekarang, ya tadi Pak. Kalau kita ngomong, ayo kita pakai Islam, hanya perdebatan saja, nggak bisa diselesaikan.
Tapi besok yaumut taghabun akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terbukti siapa yang benar dan siapa yang tidak benar. Itu yaumut taghabun. Besok akan kita ketemu di sana. Makanya mumpung belum terlambat, mari kita renungkan sekarang. Apakah kita tidak mau percaya kepada Allah? Tuhan yang menciptakan kita? Kembali nanti dilihat di rumah surah 64 ya, juz 28 ayat yang ke-8 dan ke-9. Mari kita lihat perintah ini. Jangan sampai kemudian kita keliru meyakini sehingga kita nanti menyesal. Semua akan dibuktikan. Termasuk yaumut taghabun makna di dalam riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa makna taghabun sebagaimana di dalam makna syar'i di dalam Qamus Lisanul Arab. Jadi kata ghabun itu jika dipakai dalam jual beli maknanya menipu. Jika dipakai dalam kehidupan sehari-hari selain jual beli maknanya dhaful akal, yakni lemahnya akal, orang yang kurang akal, kurang cerdas, kurang pinter. Sebagaimana tadi juga kita sering dikatain kalau orang kok hanya melihat Islam saja yang dipakai. Apa ndak ada ilmu lain atau keterangan lain? Ini juga begitu Pak, kita yang memakai Al-Quran saja dan sunnah Rasul saja dipandang orang yang lemah akal. Atau orang yang tertipu, banyak kalimat orang-orang ditipu Nabi Arab. Itu kalimat-kalimat yang sering kita dengar. Mari besok Pak kita ingat, besok ada yaumut taghabun. Maka siapa yang tadi akalnya lemah, berfikirnya kurang luas akan terbukti. Dan tadi kata Syekh Abdul Qadir, orang yang tidak maka dia jada, kata jada itu adalah jalan luas yang mulus dan terang benderang. Jadatul ilahiyah kata beliau. Jalan terang, jalan lurus, yang mulus, yang lebar, yang disiapkan oleh Tuhan penuh dengan cahaya terang, tapi kita tidak mau memakainya. Ini pilihan ada pada kita saat ini, Bapak sekalian. Apakah kita menginginkan Islam untuk menjadi tadi dasar memecahkan segala problem kita, mengatur segala kehidupan kita, ataukah tidak? Kalau tidak tadi kata Allah, fata'sallahum, sangat disayangkan, Anda tidak akan menemukan kebaikan tersebut dari selain petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini kita bisa semakin semangat lagi untuk meyakini Islam, mempercayai Allah dan Rasulnya. Dan satu lagi, sampai besok ada percakapan antara penduduk A'raf dengan penduduk neraka, di mana penduduk mengatakan ahulai aqsamtum la yanaluhumullahu birrahmah. Apakah ini orang-orang yang dulu kamu sumpahi mereka tidak akan mendapat rahmat Allah? Maksudnya dulu Abu Jahal, Abu Lahab menyumpahi sahabat Bilal, Suhaib bin Sinan, Ammar, orang-orang rendahan dikatakan, orang-orang ini katanya yang mengikuti petunjuk mendapat petunjuk. Wah, tidak mungkin. Allah tidak akan berikan rahmat kepada mereka. Makanya tadi itu di dalam penafsiran tentang ghabun, Ibnu Abbas mengatakan bahwa apa yang dimaksud yaumut taghabun ini? Di mana besok penduduk surga menipu penduduk neraka. Maksudnya apa? Orang-orang yang disumpahi tidak akan mendapat kebaikan, ternyata di surga. Begitu pula riwayat Muqatil bin Hayyan mengatakan la ghabna a'dham. Tidak ada penipuan yang paling besar dibanding penipuan besok. Yadkhulu haula'i ilal jannah. Ada orang yang diremehkan ternyata masuk surga. Wa yadhabu haula'i ilan nar. Dan yang lain ternyata pergi ke neraka. Yang dulu sombong, yang dulu merasa hebat dan sebagainya, merasa pinter, ternyata masuk neraka. Inilah para jamaah rahimakumullah. Mari kita pegang keterangan Allah ini, dan Allah sudah menjelaskannya sangat terang kepada kita. Dan mari kita percaya kepada Allah dan Rasulnya untuk menjadikan Islam sebagai tadi aturan untuk menata kehidupan kita, bukan sekedar menginginkan orang Islam untuk menjadi pemimpin dan sebagainya, karena disinilah jaminan Allah kepada kita untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Nastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Arsalahu bil haqqi basyira wa nadhira baina yaday sa'ah. فَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل الكتاب واتنا الحكمة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا بشير القلب ويقينا صادقا ووافقنا عملا صالحا ترضى وادخلنا الجنة برحمتك بغير حساب. ربنا اجعلنا مسلمين ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.